Selamat pagi Pak Iksan dan teman-teman, dan Bu Tessa juga. Hari ini kami akan mempresentasikan kolaborasi bio dan matematika. Pertama, izin mengenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Steve Fernando, dan ada Natanella, kemudian ada Natalia dan Liviosiana. Kita mulai dari biologi COVID-19. Sejarah COVID-19. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Penularan. 1. Transmisi dari cairan. Air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar 1 meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin. Transmisi dari udara. Virus corona bisa menyebar dalam jarak jauh melalui udara. Cara ini sama dengan cara virus flu, SARS, variola, dan norovirus menular dari satu orang ke orang lainnya. 3. Transmisi kontak. Virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir seperti mata, lidah, luka terbuka, dan lain-lain. Transmisi juga bisa berlangsung melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenal selaput lendir. Yang keempat, transmisi dari hewan. Orang yang mengolah, menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut. 5. Kontak dekat dengan pasien. Keluarga, orang yang tinggal serumah, petugas medis, atau bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular. Selanjutnya, ini adalah penjelasan mengenai gejala-gejala yang akan terjadi ketika kita terpapar virus COVID-19. Yang pertama, kita akan merasakan demam. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, pegal-pegal. Yang keempat, sakit kepala, hilang penciuman, dan juga batuk pilek. Selanjutnya, apa itu varian atau mutasi COVID-19? Mutasi COVID-19 merupakan proses di mana virus COVID-19 itu memperbanyak dirinya. Sedangkan varian merupakan hasil dari mutasi virus COVID-19. Nah, fakta uniknya, varian COVID-19 ini diberi istilah atau sebutan menggunakan nama-nama alfabet Yunani agar mereka mudah dipahami dan juga mudah dihafalkan. Lalu apa saja macam-macam varian COVID-19? Di sini ada 10 macam. Yang pertama, varian Inggris B.1.1.7 yang disebut dengan Alpha. Lalu varian Afrika Selatan B.1.351 yang disebut dengan Beta. Varian Brasil P.1 yang disebut dengan Gamma. Lalu varian India B.1.617.1 yang disebut dengan Kappa. Dan varian Amerika Serikat B.1.427 atau B.1.429 yang disebut dengan Epsilon. Lalu yang keenam ada varian Brasil P.2 yang disebut dengan Zeta. Yang ketujuh ada varian B.1.525 yang disebut dengan Eta. Yang kedelapan ada varian Filipina P.3 disebut dengan Theta. Varian ke-9 yaitu varian Amerika Serikat yaitu B.1.526 yang disebut dengan Lota. Dan yang terakhir varian India B.1.617.2 yang disebut dengan Delta. Selanjutnya, waktu munculnya gejala. Waktu munculnya gejala, waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala penyakit infeksi COVID-19. Hal ini dinamakan inkubasi. Masa inkubasi COVID-19 diperkirakan seperti 1-14 hari. Namun pada umumnya, masa inkubasi terjadi pada 5 hari. Hal ini dapat berubah tergantung dengan perkembangan kasus. Selanjutnya yaitu cara mencegah. Cara mencegah hal yang paling utama untuk mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin, dan juga menjauhi kerumunan. Selain itu, hal yang lain yang dapat dilakukan adalah dengan rutin membersihkan barang-barang yang rutin digunakan, seperti handphone, pintu, dan barang lainnya. Lalu, dengan mendapatkan vaksin COVID-19 untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terima kasih telah mendengarkan. Kemudian kita akan berlanjut ke matematika. Kemudian kita akan berpindah ke matematika. Pertama grafik.
Ini merupakan grafik orang yang terjangkit virus pada tim kami. Pada garis Y merupakan jumlah pasien dan pada garis X merupakan jumlah hari. Pada grafik tersebut terdapat beberapa titik yaitu 1,1, 2,9, dan 3,25. Mari kita substitusikan data pasien tersebut menjadi Fx B A pangkat X ditambah C. Mari kita membuat gambar samping yang dimana titik X merupakan titik X, merupakan X, dan titik Y menjadi Fx. Jelas. Kemudian kita masukkan Fx-nya menjadi angka yang dimana 1,1 satunya menjadi Fx dan A pangkat X-nya itu menjadi 1, kemudian yang 3,25 juga sama 25 menjadi Fx-nya, 3 menjadi A pangkat 3, dan yang terakhir 2,9 9 yang menjadi Fx dan 2 nya menjadi A pangkat X. Dalam eliminasi tahap pertama, kita melakukan tahap eliminasi untuk memunculkan angka B kali A sama dengan 8 per A-1. Cara untuk mengeliminasi yaitu dalam baris pertama dan garis kedua dikurangi menjadi B kali A kuadrat min B kali A sama dengan 8, lalu disederhanakan menjadi B kali A dalam kurung A-1 sama dengan 8. Dan hasilnya yaitu B kali A sama dengan 8 per A-1. Selanjutnya yaitu eliminasi tahap 2. Kemudian kita melakukan tahap eliminasi kedua untuk memunculkan angka B kali A dalam kurung A kuadrat min A sama dengan 16. Cara menemukannya yaitu garis ketiga B kali A pangkat 3 ditambah C sama dengan 25 dan baris kedua B kali A pangkat 2 ditambah C sama dengan 9 dikurangi. Dan hasilnya yaitu B kali A pangkat 3 min B kali A pangkat 2 sama dengan 16 yang disederhanakan menjadi B kali A sama dalam kurung A pangkat 2 min A sama dengan 16. Lalu selanjutnya itu mencari nilai A. Ketika sudah mengeliminasi, kita memasukkan nilai BA ke dalam persamaan baru yaitu 8 per A-1 yang dimasukkan menjadi 8 per A-1 dikali A pangkat 2 min A sama dengan 16. Lalu kita mengeluarkan digit A pangkat 2 menjadi A dalam kurung A-1 sehingga menemukan hasil yang yaitu A sama dengan 2. Selanjutnya untuk mencari nilai B, ketika nilai A sudah ditemukan, maka kita tinggal mengembalikannya ke persamaan sebelumnya, yaitu BA sama dengan 8 per A-1, sehingga nanti akan ditemukan hasil B yaitu sama dengan 4. Selanjutnya untuk mencari nilai C, ketika nilai B dan nilai A sudah ditemukan, maka selanjutnya kita kembalikan juga ke persamaan yang awal yaitu 1 sama dengan B kali A ditambah C. Sehingga hasil C nanti akan ditemukan yaitu sama dengan min 7. Dan selanjutnya untuk mencari nilai Fx, kita hanya perlu mengisi menggunakan rumus Fx yang di awal, yaitu nanti akan menjadi rumus Fx sama dengan 2 pangkat 2 ditambah X min 7. Mencari jumlah orang terpapar pada hari ke-7, kita hanya memasukkan rumus Fx yaitu F7 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 7 kurang 7, sehingga hasilnya menjadi F7 sama dengan 505. Pembuktian GeoGebra. Berikut adalah bukti dari GeoGebra di mana pada hari ke-7 jumlah orang yang terjangkit adalah 505. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.